Bilang ngobrol lagi, aduh lama. Nggak apa-apa. Malam-malam akhirnya baru makan sekitar jam 9 lebih. Jatuhnya apa namanya baladu-baladunan gitu. Mantap. Sudah kena kering, kena panas kering. Kantongnya sedikit kering. Pagi-pagi tadi langsung saya malamnya sih sekitar jam berapa 12 berapa minum zaitun. Tapi zaitun itu sebenarnya kalau sininya radang bukan diminum langsung, bukan ya. Karena fungsi zaitun itu adalah melembabkan. Sifat zaitun adalah lembab, panas apa dingin? Dingin. Karena ini ada radang itu sifatnya panas apa dingin? Panas. Dan biasanya radang itu akan terjadi inflamasi atau enggak? Ada inflamasi bengkak, berarti nanti arahnya dia ada unsur angin, ada unsur lembab. Kalau dia nanti menghasilkan pus itu apa ya? Nanah atau enggak nanah lah, apalah lendir gitu. Berarti dia sudah mulai arah ke lembab. Sebenarnya nanti penyakit-penyakit akan selalu masuk ke panas, dingin, lembab, kering gitu ya. Nanti kalau sudah ketemu ini penyakit saya apa sih? Arahnya bukan namanya loh ya. Dalam pengobatan tradisional terserah mau jamu, mau model Indonesia, Jawa Timur, Jawa Barat, Green Medicine, mau Ayurveda, mau TCM, semuanya tidak peduli dengan nama. Dalam tanda kutip tidak peduli itu adalah yang dilihat pertama adalah sindroma gitu ya. Atau nanti juga bisa ditambahkan dengan simptom, sindrom dan simptom. Simptom itu ya gejala yang dirasakan, panas, dingin, demam, ngilu, pegel dan seterusnya. Deg-degan, kemarin yang deg-degan Pak siapa ya? Dikit-dikit deg-degan. Nah itu ada sesuatu gitu. Nanti kita lihat gejala apakah menunjukkan adanya deg-degan itu atau enggak. Jadi itu. Nanti karena sekarang sudah ada kemajuan teknologi, kita tetap harus bersinergi. Artinya kita jangan sampai hanya terpatok pada kenyamanan pasien. Contoh ke Bapak kemarin ya, yang saya dan enak gitu. Itu harus hati-hati. Itu hanya placebo. Placebo tapi punya ya, mungkin setengah hari, satu hari dia ada kelancaran energi yang nanti sampai ke organ. Memang itu akan bermanfaat. Jadi placebo itu ada manfaatnya. Tapi permasalahannya placebo tahu ya. Placebo itu sebenarnya gini, palsu tapi untuk menggugah jiwa. Placebo itu palsu untuk menggugah jiwa, tetapi dia bisa berefek positif. Jadi jangan abaikan sebuah placebo. Contoh misalnya gini, ada orang sakit parah gitu ya, obatnya harganya mahal, tapi dia orangnya kurang mampu misalnya. Intinya dia ingin minum obat, ingin minum obat. Ya udah kita kasih placebo aja. Ini obat ini insya Allah maju. Padahal isinya cuma tepung. Itu namanya placebo. Jadi semacam sugesti tapi dengan bentuk materi loh ya. Bukan tatap mata saya gitu ya. Jadi sugesti memang real, ada bendanya. Tapi kita tidak menyebutkan nama obat. Pokoknya ini insya Allah obat bismillah gitu. Jadi ya sugesti nanti mas, itu placebo. Tapi yang kemarin placebo-nya bentuknya bukan bentuk materi, tapi bentuk sebuah penerapan teknik, jadi fisik, terapi fisik. Tetapi memang sebenarnya ada unsur ya, kalau dibilang placebo, setengah placebo ya. Karena memang kondisinya memang kaki gini pendek, ininya panjangnya ke belakang gini, dan ininya maju. Jadi sebenarnya untuk kalau bahasanya gini namanya apa? Menirukan kondisi tubuh pasien itu namanya apa? Mirroring. Ya mirroring boleh lah. Jadi nggak perlu sampai nyentuh sini kan ya, kalau jangan kan ada di sini. Sebenarnya kita lihat aja kita udah bisa membayangkan arahnya. Jadi arahnya ini. Banyak bisa benarkan dulu, nanti saya sakit dulu. Nah sekarang kan kita mau masuk ke diagnosa lidah. Nah diagnosa lidah itu nanti sebenarnya kalau secara umum arahnya adalah diagnosa fisik. Selama ini gitu ya. Selama ini selalu arahnya ke diagnosa fisik. Padahal sebenarnya dari lidah itu kita tahu jiwa saat itu. Jiwa saat itu, atau kita berpikir lebih panjang, jiwa yang membentuk jiwa saat ini. Paham nggak ini? Kan jiwa itu kan kita lahir sudah ada jiwa nih yang bergejolak muter-muter di sini. Jiwa itu memang harus ada. Jiwa itu maksudnya emosi maksud saya. Emosi kan ada banyak ya, ada marah, sedih, mikir, takut, macam-macam lah ya, kemarin sudah ada di materi. Itu harus berputar sinergi, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Ya, jangan sampai tiba-tiba saya tidak bisa marah kepada siapapun. Itu bahaya. Itu
rusak nanti tubuhnya. Atau saya tidak merasa takut dengan apapun, itu juga bahaya. Atau saya tidak merasa sedih dengan kondisi apapun, itu juga bahaya. Dan sebenarnya kalau kita nanti mungkin kemarin ada yang wah itu nggak ada di sahabat itu gitu ya. Intinya itu coba merujuk kepada orang-orang zaman dulu gitu ya. Rasulullah dan sahabat gitu yang mungkin bisa jadi rujukan yang paling valid ya. Rasulullah sendiri ada pernah sedih? Pernah, ketika dikubur nangis ya. Kemudian ketika tahun kesedihan, ada tahun kesedihan saya lupa, ada menangis juga di situ. Ada merasa kesakitan, nyeri, ada ketika dilempar batu keluar darah dan seterusnya, perang ada nyeri, ada marah, ada cuek, acuh tak acuh. Pernah ya Rasulullah acuh, ya itu sampai yang ada sawat-sawat jelas di sana. Dan tapi itu bukan berarti Rasulullah bukan maksum, nggak maksum gitu ya. Rasulullah maksum karena memang langsung diperingatkan, jadi terhapus semua, bersih lagi gitu. Nah kita ini kadang dihapusnya bersihnya adalah dengan rasa sakit. Makanya kemudian kita tidak boleh mencela sakit ya. Makanya saya selalu katakan, kalau sakit, ingat sakit itu bukan aib. Paham maksud saya? Sakit itu bukan aib. Sakit itu bukan aib. Makanya ketika sakit yang dilakukan pertama adalah tobat. Setelah itu baru berobat. Nah kan gitu. Sakit tobat baru berobat. Kalau sakit berobat sembuh, tapi dia maksiat lagi, sembuh enggak? Enggak. Makanya nanti ada konsep sehat itu adalah sakit kemudian sehat itu adalah ketika kita sakit kemudian kita rujuk itu apa? Tidak melakukan kemaksiatan lagi, itu baru sehat. Tetapi kalau kita misalnya preman nih, contoh preman sakit, terus berobat, terus sembuh, terus preman lagi, sembuh nggak? Nggak sembuh. Dalam tanda kutip konsep sehat ya. Tapi kalau secara fisik, secara medis ya sembuh. Dia tensi tinggi, preman tensinya tinggi habis minum gitu ya. Terus ke dokter dikasih penurun tensi kapokrin misalnya, atau ke terapis dibekam gitu ya, terus turun, habis itu preman lagi, dimalak-malak lagi, nggak sembuh. Gitu. Nah, syarat yang pertama untuk mendiagnosa tubuh itu adalah harus paham musing. Ini wajib, musing. Musing itu bahasa Cina ya. Musing. Ya 5 unsur gitu ya, karena bentuknya bintang. Nah, jadi kita kenalnya dengan 5 unsur. Lalu bagaimana dengan 4 unsur? Ya sebenarnya sama-sama aja sih. 4 unsur kemarin ada api, ada air, ada angin, ada tanah, ya sebenarnya sama aja, cuman memang di 5 unsur ini nanti ada yang namanya logam. Meskipun logam sendiri itu sebenarnya masuk di unsur tanah, karena logam sebagai anaknya tanah. Tetapi nanti ada perdebatan lagi, logam itu dari tanah atau dari langit. Karena logam sendiri tidak ada di bawah, logam itu ada di atas. Logam itu apa? Paru kan? Maka ini perdebatan lagi. Ada yang berpendapat bahwa logam itu dari langit, dari meteor lah, dan seterusnya sampai ke bumi. Jadi memang diturunkan ke bawah, kemudian disimpan oleh si bumi menjadi anaknya begitu. Kemudian nanti akan dimunculkan lagi ketika orang menggali kan. Makanya kalau apa sih namanya menambang gitu ya, mau nambang menggali atau apa, itu kemudian muncul logam lagi. Kecuali yang sudah ada di pantai, ada pasir besi, itu sudah dimudahkan oleh Allah. Kalau sekarang lagi tren metal detektor gitu ya, nah, cari apa kayak duit atau emas gitu, itu dapat banyak itu. Ini kan musim wisata nih di pantai-pantai. Nah nanti teman-teman kalau mau ke sana, kalau mau metal detektor, itu dapat emas lumayan loh itu. 1 gram, 2 gram, berapa sekarang? 900, 800 kan? Gitu. Kalau nggak pakai surat ya 700 gitu ya. Mana ada surat yang ikut gitu ya. Kalau mau jual emas itu yang paham. Kalau nggak pakai surat potongannya berapa persen bu? Kalau nggak perhatian beda. Oke, kita masuk ke musik. Ada pertanyaan sampai sini? Masuk ya. Insya Allah yang sudah belajar tinggal ulang lagi. Musik itu kayu, api, tanah, logam. Cuman saya pengen ngasih untuk memahami musik jangan hafalkan, tapi pahami. Pahami itu gimana sih maksudnya? Contoh kayu. Kayu itu apa sih? Itu dulu. Jangan dibaca teorinya, kayu bla 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 bla. Tapi pahami ini kayu kan ya.